Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah renungan yang beri judul Rahasia Berjalan di Atas Air. Ada sebuah kisah, ada seorang anak yang meminta kepada ayahnya untuk memberikan dia hadiah sebuah mobil, hadiah kelulusan sekolahnya. Ayahnya berjanji, kalau engkau rajin belajar, sungguh-sungguh dapat nilai yang terbaik, maka ayah akan memberikan engkau sebuah mobil. Lalu anak ini belajar begitu keras, begitu rajin, begitu sungguh-sungguh, dan hasilnya tidak mengecewakan karena dia lulus dengan nilai yang terbaik. Lalu dia meminta ayahnya untuk menepati janjinya, lalu ayahnya memberikan dia sebuah Alkitab. Dan anak ini begitu marah dan kecewa ketika ayahnya tidak menepati janjinya. Bukan mobil yang diberikan, tapi sebuah Alkitab. Karena dia begitu marah, akhirnya Alkitab itu dia lempar, dia banting. Dia pahit hati, dia kecewa kepada ayahnya, berkata bahwa dia tidak akan berbicara lagi kepada ayahnya, dia tidak akan tinggal di rumah ayahnya, dia akan pergi, dia kabur dari rumahnya. Singkat cerita, anak ini bekerja, lalu dia menjadi orang yang sukses. Sampai suatu ketika dia mendapat sebuah berita bahwa ayahnya sakit keras dan ingin bertemu dengan anaknya. Tapi anaknya karena masih pahit hati, masih marah, masih kecewa, maka dia tidak menemui ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Suatu hari dia kembali ke rumah ayahnya yang telah meninggal dunia. Dia masuk ke rumah ayahnya dan dia berjalan-jalan dan dia masuk ke kamarnya. Ketika di kamar itu, dia melihat sebuah Alkitab yang pernah diberikan ayahnya ketika masih hidup. Lalu ada sebuah gerakan dia untuk membuka Alkitab itu. Tetapi ketika dia membuka, betapa terkejutnya dia. Ternyata di dalam Alkitab itu ada sebuah kunci mobil. Ternyata ayahnya tidak berbohong. Ternyata ayahnya tidak ingkar janji. Yang perlu dilakukan anak ini adalah pada saat itu dia buka Alkitabnya, lalu dia ambil kuncinya, dia bawa kunci mobil itu ke tempat dealer yang dimana ayahnya telah membelikan mobil, telah lunas dibayar. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Nasi telah menjadi bubur. Ternyata apa yang dia pikirkan tentang ayahnya semuanya salah dan keliru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di beberapa kesempatan saya pernah menyatakan bahwa seringkali berkat Tuhan, mujizat Tuhan datang dengan menyamar. Seringkali berkat Tuhan, mujizat Tuhan datang dengan menyamar. Bungkusnya, kulitnya, luarnya seringkali bentuknya adalah apa? Pencobaan, tantangan, masalah, ujian, kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam semuanya itu ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang menarik di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Bagaimana dikisahkan Petrus berhasil berjalan di atas air. Saya bisa bayangkan pada saat itu para murid-murid lainnya melihat ada gelombang yang besar, ada angin badai yang menyerang mereka ketika mereka sedang berlayar, dan mereka melihat itu sebagai sebuah musibah. Tetapi dalam pandangan Tuhan Yesus, itu ada sebuah kesempatan murid-muridnya untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang lebih besar lagi. Dan ironinya adalah hanya Petrus seorang diri yang mampu menggunakan musibah itu sebagai kesempatan dia untuk mengalami kuasa Tuhan, yaitu berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berjalan di atas air bicara mengenai kita berjalan di atas setiap pencobaan, masalah, badai dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan ingin ketika kita mengalami semuanya itu, kita
Allah ingin kita untuk terus bertumbuh, maju, dewasa secara rohani. Sama seperti burung Raja Wali. Dia menggunakan angin badai. Untuk apa? Untuk terbang tinggi. Angin badai bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk menghancurkan dia. Tapi burung Raja Wali mampu menggunakan badai untuk dia terbang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan pun ingin kita melakukan yang sama. Merespon yang sama, bagaimana kita terbang tinggi di atas badai masalah dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa kebenaran yang mau saya sampaikan kepada kita semua sehingga kita bisa diberkati dan punya pengalaman berjalan di atas air. Yang pertama adalah berani keluar dari zona aman kita. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, zona aman para murid pada saat itu adalah perahu mereka. Tetapi bagi Petrus, zona aman dan nyaman bagi dia adalah mendekat dan berada dekat Yesus. Ketika Petrus keluar dari perahu, sebenarnya pada saat itu badai, gelombang, angin yang dahsyat itu begitu luar biasa. Saya bisa bayangkan para murid-murid yang lain sedang berpegangan pada bagian-bagian perahu. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlempar keluar dari perahu mereka, tenggelam dan hanyut. Tetapi ketika Petrus dalam keadaan yang genting seperti itu, tapi dia mau melangkah dengan iman, keluar dari perahu sebagai zona aman dan nyamannya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari zona amannya, mujizat terjadi. Dia mampu dan bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita yang mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup ini, maka langkah iman yang keluar dari zona aman harus kita ambil dalam hidup ini. Ketika kita melangkah dengan iman, maka mujizat saat itulah terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang tidak berani dari keluar dari zona aman dan nyamannya. Dia takut, dia cemas, dia khawatir. Tetapi ketika kita tidak berani keluar dari zona aman kita, maka hidup kita hanya biasa-biasa saja. Hidup kita datar-datar saja. Hidup kita tidak punya warna. Hidup kita tidak mengalami pengalaman yang istimewa dengan Tuhan. Sama seperti murid-murid yang lainnya, tidak punya pengalaman istimewa dengan Tuhan. Sekalipun mungkin Petrus gagal saat itu, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yaitu berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, seringkali Tuhan itu mengizinkan badai dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita melangkah keluar dari zona aman kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami masalah dalam hidup ini, itu artinya Tuhan ingin kita mengalami mujizat dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana induk Raja Wali melatih anak-anaknya terbang, apa yang dia lakukan? Dia akan membongkar sarangnya yang nyaman, sarangnya yang empuk menjadi sarang yang tidak nyaman. Dia membuat anak-anaknya pada akhirnya keluar dari sarang yang nyaman. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berjalan di atas air, atas masalah, problem, kesulitan dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona aman kita. Yang kedua, kalau kita ingin bisa berjalan di atas air, yang kedua adalah belajar tetap fokus hanya kepada Tuhan. Fokus dalam hal apa? Yang pertama, kita harus fokus mendengar dan mengenal suara Tuhan. Ayat 27 dikatakan seperti ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita melihat bahwa murid-murid begitu takut saat itu. Bukan hanya takut untuk tenggelam, ternyata mereka takut melihat Yesus. Dan saat mereka melihat Yesus sebagai hantu. Yang kedua,
Kita harus taat kepada suara Tuhan. Ketika murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada Petrus, datanglah, datanglah. Ini artinya apa? Ingat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, iman kekristenan kita tidak mengenal istilah namanya bondo nekat. Tetapi kita harus melangkah, bertindak sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Colson. Dia mengatakan seperti ini tentang iman Kristen. Iman Kristen bukanlah lompatan-lompatan acak tanpa nalar. Ini artinya apa? Tindakan Petrus untuk keluar dari perahu bukan karena inisiatif atau keberanian Petrus, tetapi karena suara Tuhan, karena perintah Tuhan, dan ini sangat jelas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita mau berjalan di atas air, maka kita harus belajar fokus untuk apa? Mendengar dan mengenal suara Tuhan. Itu artinya apa? Kita harus memiliki telinga seorang murid. Kita harus peka mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar melangkah keluar. Ketika Petrus berjalan di atas air, ketika matanya tertuju kepada Yesus, maka kuasa supranatural terjadi. Dia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, dia melihat keadaan sekitarnya, maka firman Tuhan berkata, dia mulai menjadi takut. Dan ketika dia mulai menjadi takut, dia tenggelam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari mata iman kita terus tertuju kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita mulai menoleh ke kanan ke kiri, maka kita akan takut, kita akan khawatir, kita akan cemas dengan keadaan dunia ini. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, maka kita akan mampu melangkah dengan iman dan berjalan di atas air. Sekalipun kita gagal dalam prosesnya, tetapi percayalah, ketika Petrus gagal, maka Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan tidak membiarkan dia, tapi Tuhan mengangkat dia. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan akan lakukan bagi kita yang mau tetap fokus dan memandang kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saya berdoa di tahun ini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya pengalaman dengan Tuhan berjalan di atas air. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.